Hai semuanya, udah lama banget aku nggak bikin video panjang seperti ini karena ya jujur memang kemarin aku lagi fokus bikin video-video short aja. Karena kan bisa diupload di beberapa platform media, ya seperti ada TikTok, Reel Instagram, bahkan di YouTube aja ada short kan. Jadi akhirnya aku fokusnya di situ kemarin-kemarin nih. Cuman beberapa hari yang lalu aku aware lagi untuk membuat video jangka panjang seperti ini atau lebih tepatnya lebih dari 1 menit lah ya. Biar kalian itu bisa mendengarkan cerita-cerita yang cukup seru atau bisa menghibur buat kalian lah. Minimal itu aja bisa menghibur aja ya. Nah guys, ternyata beberapa bulan lalu aku tuh pernah komen salah satu cerita dari Instagram temen aku nih. Nah, dia itu ternyata mengalami sebuah kejadian mistis nih. Dan aku komen terus dia langsung ngerespon balik, dia nyeritain detailnya yang dia alami dan aku ngerasa kayak, wah, boleh juga nih kalau misalkan cerita horor seperti ini kita bawain di channel kita nih ya. Dan setelah itu akhirnya dia mengirimkan email detail tentang apa yang dia alami. Dan bukan cuma satu nih ya, ternyata teman aku yang satunya lagi nih, dia pun juga akhirnya mengirimkan cerita horor yang dia alami juga. Jadi kita punya 2 email tentang cerita horor. Dan ini nyata ya, ini nyata dialami oleh teman-teman aku. Gimana lah tanpa basa-basi kita langsung mulai aja kali ya, karena ya biar gak panjang banget durasinya. So guys, mari kita mulai ceritanya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini kisah dari Elisa Elvira 7 ya. Oke, halo Ayudi, halo juga. Jadi awalnya gini, aku habis main ke rumah teman aku bawa anak. Setelah lama akhirnya aku pulang lah dari rumah temanku sekitar jam 5 sore. Menurutku itu belum kesorean jadi nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa juga. Tapi pas malam anak aku rewel parah, yang nangis sampai nggak bisa diapa-apain. Digendong salah, dikasih susu salah. Pokoknya serba salah. Nah aku kasih ke mama aku, alhamdulillah nangisnya udahan dan tidur di jam 12 malam. Malam banget ya. Keesokan harinya, seharian itu aman, gak ada apa-apa, alhamdulillah. Tapi pas malam suami aku mau bawa uang ke ATM. Bukan bawa uang kali, narik ke ATM kali ya. Terus aku sekalian titip pecel lele, tapi katanya gak ada. Akhirnya dia beli mie rebus dan nasi goreng. Oke, tapi di situ agak gak enak hati dan merasa ada yang janggal. Mana lapar juga. Waduh, lapar juga ya. Akhirnya suami aku cerita, abis ngobrol sama pedagang mie rebus tersebut. Katanya, Kang, adek akang kenapa semalam nangis? Dengan spontan abangnya bilang gitu ke suami aku. Waduh, ini belum kenal tiba-tiba langsung gitu ya. Hah, adek? Suami aku respon dengan cukup kaget sambil dibalas lagi kayak gitu. Oh, kayak gini, Akang kenal sama adek saya. Kalau yang nangis bukan adek saya, Kang, anak saya. Abis main dari rumah temen saya. Terus si abang pedagangnya jawab, oh, anak akang. Gak apa-apa Kang, itu anak akang buyutnya ngikut buat jagain. Jadi wajar aja rewel. Waduh. Terkaget-kaget langsung di situ suami aku ngelamun kenceng. Waduh, haha gitu, oke. Oh, ini ya pasti shock sih. Dan si abangnya bilang lagi kayak gini nih. Pas dikasihin ke neneknya langsung berhenti ya nangisnya. Wah, kok tahu ya? Terus suami saya jawab, ya Kang, maaf, kok akang tahu anak saya nangis semalam? Terus ada yang ngikutin anak saya? Dengan dinginnya abangnya jawab, ah enggak, saya mah nyampein aja ke akang. Nyampein aja. Oke. Dan setelah itu nggak ada obrolan apa-apa lagi. Akhirnya suami aku pulang. Ini part yang kagetnya. Oke, kita perhatiin ya di part ini. Aku penasaran dong, terus suami aku juga bercanda katanya, gimana kalau si pedagangnya tuh gaib? Sebenarnya dia gak ada di situ. Hahaha. Oke, gak gitu ya, harus hahaha. Tapi aku masih enjoy sama bercandanya dia. Tapi aku pernah sampai beberapa kali di waktu pagi, siang, malam di lokasi tersebut tidak ada pedagang mie rebus dan nasi goreng. Positif thinkingnya mungkin gak jualan lagi atau emang pindah. Tapi bagiku ini cerita cukup merinding. Oke, jadi ini wow. Jadi ini pertama digangguin sama buyutnya. Udah kayak gitu juga sekarang tiba-tiba si pedagang ini tuh siapa? Ini pedagangnya siapa ini? Apakah pedagangnya benar-benar ada atau enggak? Oke. Jadi kita rentet dulu ya. Jadi pertama itu bayinya dibawa keluar main. Udah kayak gitu tuh tiba-tiba jam 5 sore pulang. Dan ya bayi biasanya nangis kan kalau udah dibawa keluar. Tiba-tiba bayinya itu
bisa diem kalau misalkan udah dikasih ke neneknya atau misalkan ke orang tuanya Elsa ya. Setelah itu tiba-tiba keesokan harinya si suami dari Elsa ini tuh ngambil ATM nih, ngambil uang ke ATM. Tapi ketika ngambil uang ke ATM, ya sekalian lah beli pecel lele, tapi nggak ada nih. Akhirnya beli mie rebus sama nasi goreng. Cuman masalahnya, nah di sini nih guys ya, ternyata penjual nasi gorengnya ini seolah-olah mengetahui apa yang terjadi sama anaknya Elsa ini. Bahkan bilang kalau misalkan anaknya ini tuh diganggui sama buyutnya. Buyut tuh apa ya? Kayak bapak dari kakek kali ya, atau mungkin orang terdahulu lah ya, intinya seperti itu. Nah masalahnya nggak cuman di situ. Setelah si pedagang ini ngasih tahu kalau si bayinya itu diganggu, ternyata si pedagang ini pun ternyata belum pernah ada. Ya sedikit faktanya seperti itu kali ya yang dialami. Karena Elsa ini udah ngecek berkali-kali, tapi ternyata nggak ada pedagang mie sama pedagang nasi goreng di sana. Masalahnya cuma satu, El. Itu kamu tetap makan mie-nya sama nasi gorengnya apa enggak? Dan yang kamu makan itu rasanya benar-benar mie atau yang lainnya? Oke, kita move on dari pedagang nasi goreng tadi yang ya wow. Oke, kita mulai lagi ke email yang kedua ya. Ini dikirimkan oleh teman aku yang bernama Yuni Nurul Kamalah. Oke, hai Yun. Ternyata dia juga membalas, halo Udi. Hai juga. Kali ini aku mau cerita pengalaman horor aku. Panggil aja aku Yuni. Ya, emang Yuni. Kejadian ini pada awal 2022. Oh, ini baru banget ya. Saat itu aku, suamiku dan teman-teman mau mengunjungi rumah salah satu teman kuliah kami, yaitu Maya, dengan niatan reuni karena kita udah lama gak ketemu. Aku dan suami berangkat setelah asar, lalu teman kami Yudi dan Rizda menyusul sekitar jam setengah 5 sore. Ini aku ya kalau gak salah. Rumah Maya cukup luas dan banyak pohon-pohon besar. Singkat cerita, kita ngobrol-ngobrol di luar rumah sampai waktu maghrib tiba. Dan kita sholat maghrib gantian lalu kembali berbincang. Betul banget. Sekitar jam 7 malam kami semua pamit pulang dan aku pun belum merasakan sesuatu yang aneh saat itu. Setelah kita sampai ke gang rumah, aku turun dan pulang sendiri ke rumah. Sementara suamiku mau menyimpan mobil terlebih dahulu. Yang namanya di gang ya, mobil nggak bisa masuk dan harus disimpan di luar. Jadi aku pulang duluan. Iya, karena mobil gak mungkin masuk gang ya. Setelah sampai rumah, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan gak karuan. Saat itu aku merasa sedih dan langsung menangis di kamar. Padahal aku gak ada problem apa-apa saat itu. Dan yang aku rasakan pada tubuhku saat itu sakit pinggang yang luar biasa sakitnya. Aku sempat berpikir apa aku ketempelan ya. Tapi dari mana makhluk itu berasal? Aku belum tahu karena aku mengunjungi dua tempat, yaitu rumah Maya dan gang yang menuju rumah yang terkenal angker di pohon rambutan punya tetangga. Oke. Dan saat itu kebetulan aku lagi hamil 4 bulan. Memang aku juga suka sakit pinggang bawaan hamil. Tapi sakit yang ini beda nih. Sakit dari pinggang menjalar ke arah perut yang mengenai janin yang sedang aku kandung. Sakit itu berangsur cukup lama dari saat aku pulang sampai sekitar jam 12 malam. Segala cara sudah dicoba. Dari mulai diusap suami sampai memutar murotal Al-Quran. Namun itu semua belum cukup. Aku merasa ada yang berontak di dalam diriku. Sampai akhirnya puncaknya jam 12 malam, aku menjerit dan menangis sangat kencang. Suamiku membangunkan kedua orang tua kami dan bapaknya pun bertanya, "Tadi udah dari mana?" Oke. Udah dari temen yang di dekat pabrik sepatu terus ngobrol di luar rumah, kata suamiku. Akhirnya bapak bergegas mengambil bawang putih dan diusap-usap ke kaki dan kepalaku sambil aku dibisiki ayat-ayat suci Al-Quran. Aku pun semakin menjadi dan ternyata makhluk itu menampakkan diri di bayanganku. Dia adalah sosok wanita berbaju putih panjang, rambut yang besar dan panjang, juga memiliki mata yang besar. Dia menggelantung di pohon nangka yang ada di rumah Maya. Aku merasa setengah sadar dan bicaraku semakin ngawur padahal aku tahu itu bukan aku. Ini mah yang di pohon nangka, cewek yang pakai baju putih rambut panjang, kataku sambil nunjuk-nunjuk ke arah tembok. Jangan kalah sama yang gitu Yun, istighfar, kata bapak. Tadi bawa bawang putih nggak, ucap mamah ke suamiku. Enggak mah, kata mamah juga apa, kalau kemana-mana bawang putih selalu dibawa. Kan namanya orang hamil disukai yang gitu, kata mama.
Aku merasa semalam itu janinku tidak bergerak, yang biasanya aktif tiap malam, tapi saat itu tidak bergerak sama sekali. Dan aku sangat khawatir sambil beristighfar di dalam hati untuk melawan si si Miska itu. Si Miska semakin menjadi. Dia mengerang-gerang dan membuatku mengejan seperti orang yang mau melahirkan. Ngeden kali ya kalau bahasa Sunda ya. Melahirkan, namun aku tetap melawan sambil baca doa. Sampai akhirnya lama-kelamaan kondisiku mulai terkendali dan aku merasa bisa merasakan pergerakan janinku. Kata bapak harus putar murotal Quran sepanjang malam. Namun aku masih tetap menangis sampai subuh tiba dan aku merasa tidurku tidak tenang, seperti masih ada yang memperhatikan. Tidur pun sambil duduk karena aku merasa pinggangku masih sedikit sakit dan suamiku menemaniku sampai aku merasa tenang. Sampai akhirnya kami bisa tertidur tenang saat adzan subuh. Keesokan harinya aku sudah merasa lebih baik dan tidak terjadi apa-apa. Dan suamiku langsung bercerita ke Maya soal kejadian tadi malam. Dan apa jawaban Maya? Memang lahan ini sudah terkenal dari dulu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Dan banyak warga sekitar yang sudah merasa melihat dan merasakan kejadian aneh saat lewat lahan ini. Kebetulan aku juga baru pindah dan sering merasakan gangguan-gangguan juga. Wah, seketika merinding. Ini Maya, ya Allah. Dari kejadian itu aku merasa trauma dan selalu bau bawang putih kemanapun aku pergi. Walaupun aku tak tahu itu mitos atau bukan, tapi perkataan orang tua zaman dahulu selalu benar. Semoga ceritaku ini bisa menjadi pembelajaran untuk para pendengar UDI. Dan selalu ingat, dimanapun kita berada harus selalu ingat baca doa. Ingat bahwa kita tidak sendirian, ada makhluk lain yang juga memperhatikan kita. Alhamdulillah tidak ada yang terjadi dengan janin aku saat ini, sudah terlahir dengan sehat dan sempurna. Terima kasih ya sudah menyempatkan baca ceritaku, semoga bermanfaat. Oke, ini agak sedikit personal ya. Kenapa? Karena memang pada saat kejadian ini tuh sorenya mungkin ya, sebelum kejadian itu aku sebenarnya udah ketemu sama Yuni dan aku nggak tahu cerita ini kecuali sekarang ketika aku udah baca emailnya secara keseluruhan. Dan ini ngeri juga sih guys. Oke, kita mulai rentet ya. Jadi kejadiannya intinya Yuni itu datang ke rumah temennya. Nah, di rumah temennya ini dia pulang seperti biasa. Nah, saat suaminya parkir sebelum dia masuk ke rumah, nah si Yuninya ini tuh masuk gang, which is dia udah masuk gang. Pas masuk gang itu katanya di situ juga terkenal angker lah ya, tapi ternyata ya udah, intinya dia masuk ke rumah dan di saat itulah dia mulai jadi histeris ya. Setelah dia histeris, dia nangis-nangis dan lain sebagainya, ternyata disembuhkanlah sama bapaknya dari suaminya yang ternyata dia itu ketempelan sama Miska atau Miss Kunti. Nah, setelah ketempelan sama Miska ini ternyata akhirnya ditelusuri penyebabnya ada di lahan rumah temennya yang tadi dia main, atau di rumah temennya Maya. Dan kalian tahu, aku juga habis dari sana dan aku nggak merasakan hal itu. Tapi memang di sini sudah ditandai kalau memang misalkan si Miska ini tuh itu lebih tertarik sama janin bayi. Makanya kalau kemana-mana katanya harus bawa bawang putih. Apakah menurut kalian juga seperti itu? Atau mungkin kalian juga pernah mengalami hal seperti itu juga? Oke, intinya seperti itu. Dan semoga kamu baik-baik aja ya Yun ya. Tapi alhamdulillah bayinya lahir dengan baik. Dan cakep banget pokoknya bayinya. So itu guys, itu dia tadi 2 cerita horor dari teman-teman aku. Dan jujur, kalau yang pertama aku jujur agak kaget ketika berbicara tentang si penjual nasi goreng tadi. Dan yang bikin aku kaget lagi, apakah si nasi gorengnya dihabiskan atau mie rebusnya dihabiskan? Apakah rasanya tetap nasi goreng atau bukan? Itu pertanyaan terbesar aku. Terus untuk yang kedua, yang Yuni, itu sangat-sangat personal karena sorenya itu bertemu dengan aku dan ternyata aku tidak tahu sama sekali kejadian ini dan aku baru tahu lewat email yang kamu kirimkan. Tapi yang paling penting anaknya lahir dengan selamat dan ternyata cakep banget, aku udah lihat. Itu cakep banget, bahkan beberapa kali kan sering ketemu ya, jadi aman. Dan aku tidak tahu perjalanannya sampai seperti ini. Tapi untuk kalian yang di luar sana, please kalau misalkan kalian lagi hamil, ya paling benar di sini adalah ucaplah atau misalkan berdoa dulu sebelum keluar rumah, bahkan pas mau masuk rumah. Intinya supaya kita tidak diganggu entah itu dari manusia atau makhluk lainnya ya. Intinya
kita harus sering baca doa. Dan mungkin untuk bawang putih juga itu kan kepercayaan kita. Kalau memang itu dirasa bisa membantu ya kenapa enggak gitu. Asal jangan sampai kita 100% percaya sama bawang putihnya. Tapi yang paling penting adalah ini kan cuman tradisi orang-orang tua zaman dulu. Intinya kalau memang itu baik kenapa enggak untuk dilakukan. Tapi jangan 100% percaya aja ya. Tapi yang paling jelas baca doa itu penting banget. Dan memang ini udah diwanti-wanti. Intinya selalu ingat perkataan orang tua itu harus selalu turuti ya guys ya. Karena ya kalau udah kayak gini kan repot juga ya. So guys, itu dia untuk video kita kali ini. Kalau kalian punya cerita horor dan ingin dibagikan, silahkan banget. Aku terbuka banget untuk cerita horor yang ingin kalian kirimkan terhadap aku. Kalian bisa DM lewat Instagram. Kalian juga bisa banget buat kirim lewat email juga, seperti email ini juga. Pokoknya intinya nanti aku akan bawakan. So, sorry banget kalau misalkan cara ngomong aku masih kurang baik. Karena memang, wah, agak speechless kalau untuk baca-baca email seperti ini. Tapi intinya kalau misalkan nanti kedepannya aku akan coba perbaiki lagi dari kosakata yang sering aku pakai. So guys, itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you in the next video.